Halo semuanya, kali ini gue mau bahas nih tentang dimensi-dimensi yang mempengaruhi pelaku individu dalam bisnis internasional. Sebelum kita mulai, gue mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak ngerasa kesulitan untuk berkomunikasi atau bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda? Nah, kalau kalian pernah, itu wajar sih. Soalnya, pelaku individu itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepribadian, motivasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam bisnis internasional, kita akan sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting banget nih bagi kita untuk memahami dimensi-dimensi yang mempengaruhi pelaku individu ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Faktor yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian adalah serangkaian atribut psikologis yang relatif stabil yang membedakan satu orang dari yang lainnya. Kepribadian dapat diukur dengan menggunakan berbagai tes kepribadian seperti tes The Big Five Personality Traits. Nah, apa sih The Big Five Personality Traits tersebut? Adalah kepribadian dimensi yang telah terbukti memiliki validitas lintas budaya. Kelima dimensi tersebut adalah yang pertama, agreeableness adalah kecenderungan untuk bersikap kooperatif dan bersahabat. Yang kedua, conscientiousness adalah kecenderungan untuk bersikap teratur, bertanggung jawab, dan berhati-hati. Yang ketiga adalah emotional stability, merupakan kecenderungan untuk bersikap tenang dan stabil emosinya. Yang keempat, extroversion adalah kecenderungan untuk bersikap terbuka dan mudah bergaul. Yang kelima, openness to experience adalah kecenderungan untuk bersikap terbuka terhadap hal baru. Misalnya nih, orang-orang yang memiliki kepribadian ekstrovert itu lebih cenderung lebih suka berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan orang-orang yang memiliki kepribadian introvert itu lebih cenderung lebih suka menyendiri dan menghabiskan waktu sendiri. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan seseorang untuk bertindak. Motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu motivasi berbasis kebutuhan dan motivasi berbasis proses. Motivasi berbasis kebutuhan adalah lebih fokus kepada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Apa-apa aja sih kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder mencakup untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan untuk makan, air, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak harus dipenuhi untuk bertahan hidup, tetapi dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan, seperti kebutuhan akan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Misalnya, orang-orang yang memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan primer akan lebih fokus pada pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya. Faktor yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang dapat digunakan, namun hal tersebut tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Beberapa gaya kepemimpinan yang umum digunakan adalah gaya kepemimpinan otoritaris dan gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan laissez-faire, misalnya gaya kepemimpinan otoritaris cocok digunakan dalam situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tegas. Faktor yang keempat adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif dari sekian banyaknya alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua model nih untuk model pengambilan keputusan yang umum digunakan, yaitu model normatif dan model deskriptif. Model normatif lebih menggambarkan bagaimana pengambilan keputusan yang ideal yang seharusnya dilakukan. Sedangkan model deskriptif adalah
lebih menggambarkan bagaimana pengambilan keputusan tersebut yang sebenarnya dilakukan oleh seorang manajer. Misalnya, model normatif pengambilan keputusan menyarankan untuk menggunakan analisis biaya, manfaat dalam memilih alternatif yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, kelompok dan tim. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tim adalah jenis tertentu dari kelompok yang bertanggung jawab untuk bekerja sendiri. Tim yang efektif memiliki struktur yang jelas dan norma-norma yang jelas serta kohesi yang tinggi. Misalnya, dalam tim yang efektif, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Itulah beberapa dimensi yang mempengaruhi pelaku individu dalam bisnis internasional. Dengan memahami dimensi-dimensi tersebut, kita dapat lebih memahami pelaku individu dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ya. Kali ini gue mau bahas studi kasus nih tentang Samsung Electronics di Amerika Serikat. Siapa sih dari kita yang nggak tahu Samsung Electronics? Samsung Electronics adalah perusahaan elektronik konsumen terbesar di dunia. Perusahaan ini telah beroperasi di Amerika Serikat selama lebih dari 30 tahun. Dan telah berhasil menjadi salah satu pemain utama di pasar elektronik konsumen di negara tersebut. Nah, akan tetapi nih guys, dalam menjalankan bisnisnya di Amerika Serikat, Samsung Electronics itu menghadapi tantangan dalam hal kepemimpinan dan perilaku kerja. Di Amerika Serikat, perusahaan ini menghadapi budaya kerja yang lebih egaliter dan mengutamakan kinerja dibandingkan dengan budaya kerja di Korea Selatan, tempat asal perusahaan ini. Ibaratnya gini nih guys, di Korea Selatan perusahaan itu kayak keluarga, manajer adalah ayah dan karyawan adalah anak. Justru di Amerika Serikat perusahaan ini kayak tim, manajer adalah kapten dan karyawan adalah pemain. Nah, perbedaan budaya kerja ini bikin Samsung Electronics mengalami beberapa masalah. Misalnya nih, karyawan di Amerika Serikat merasa kurang dihargai karena sering dimarahi oleh manajer mereka. Selain itu, ada juga konflik antara karyawan Amerika Serikat dan karyawan Korea Selatan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Samsung Electronics melakukan beberapa hal. Yang pertama, memberikan pelatihan kepemimpinan kepada para manajer di Amerika Serikat. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan manajer cara memimpin karyawan dengan budaya kerja yang berbeda. Selanjutnya, melakukan penyesuaian dalam kebijakan dan prosedur kerja. Perusahaan melakukan penyesuaian dalam hal jam kerja, sistem komunikasi, dan sistem remunerasi untuk mengakomodasi perbedaan budaya kerja di Amerika Serikat. Selanjutnya, melakukan sosialisasi budaya perusahaan kepada karyawan. Perusahaan melakukan sosialisasi budaya perusahaan kepada karyawan di Amerika Serikat untuk menciptakan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai dan norma perusahaan. Nah, alhamdulillah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Samsung Electronics telah membuahkan hasil yang positif. Perusahaan berhasil meningkatkan kinerja karyawan dan mengurangi konflik budaya kerja. Nah, jadi secara umum, studi kasus ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan perilaku kerja merupakan faktor penting dalam bisnis internasional. Perusahaan yang ingin sukses di pasar global perlu memahami perbedaan budaya kerja di berbagai negara dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Nah, itu dia pembahasan studi kasus Samsung Electronics di Amerika Serikat. Gimana menurut kalian? Kalau ada pertanyaan atau komentar, boleh banget nih di-share di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami. See you in the next video. Oke.